Nah, Kang selama di Baduy pernah nggak Kang alamin hal-hal mistis? Pernah. Kayak gimana Kang? Kalau misalnya suku Baduy ini meninggal Kang, itu kemana Kang? Dan itu ketika kita pengen menikahi orang Baduy bisa Kang? Sebetulnya bisa. Bisa. Tapi pernah di jalan itu mobil berapa kali mati. Hah? Mobil baru loh Kang. Oh, gitu? Kenapa-napa, bensin full segala macam. Ya. Yo, Yes. Pokoknya udah aroma-aroma Ramadan masih Iya gitu dong. ya. Lu lebaran kemana? Lebaran ya gua di sini aja. Oh, di sini kirain ke Baduy. Ke Baduy nanti. Oh, nanti. Nanti. Tahu nggak narsum kita kali ini siapa? Tahu lah sekarang gua. Wes. Udah tenar, Bos. Banget. Iya. Salah satu YouTuber yang mengembangkan Dan mengangkat suku Baduy. Yap. Beh, Bener. viewersnya lu tau nggak? Berapa? Jutaan coy. Jutaan ya? Yakin lo? Jutaan. Jutaan. Penasaran kan? Siapa bintang tamu kita kali ini? Boleh diperkenalan dulu, Akang? Kang. Udah belum kenal ya? Kan takutnya ada yang belum tahu nih kan. Kurang Iya. kenal kita. Iya. Aduh, sebenarnya belum pada kenal juga. Nah, yang ini udah. Nanti pokoknya nonton aja ya Astaman. Ai Astama. YouTube-nya Ai Astama. Lihat aja subscribernya juga, keren banget sih. Udah ribuan, Bos. Iya. Tapi tunggu deh, gue penasaran. Kenapa sih lu Kang memilih untuk meliput suku Baduy di YouTube lu? Iya. Kalau meliput suku Baduy, awalnya sih emang nggak sengaja Kang. Awalnya nggak sengaja karena kita memang gue tegang amat ya. Tegang amat ya jadinya ya. Relax. Tiba-tiba udah on aja sih. Soalnya kita penonton banyak Oh, banget gitu. kan. Oh, gitu. Stage banyak banget. Jadi gini Kang, awal pertama ke Baduy ini ya sebetulnya kita tahu ya Baduy itu udah lama. Saya pertama kali ke Baduy itu dari semenjak SMA. Oh. SMA. 2003-2004an lah, 2004 lah kayaknya. Kalau nggak masih salah. muda, Masih berarti. SMA. Masih muda, 2003, 2004 SMA masih ya muda. udah, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Dari situ akhirnya ya kita tahulah Banten itu memiliki salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Iya. Baduy. Baduy. Banten itu salah satu yang memiliki keunikan yaitu Baduy kan. Yang perlu kita eksplor biar semua orang tahu bahwa Banten itu punya Baduy. Oh, Gitu loh. berarti kecintaan Akang sama Baduy Iya, ini Kang, betul. awalnya? Akhirnya yang ingin saya angkat ke publik adalah tentang Baduy. Walaupun pada dasarnya pro dan kontra Kang. Pro dan kontra kenapa? Pro dan kontra karena memang sebetulnya Baduy itu tidak boleh Terekspos. Oh, Ya. Baduy nggak boleh terekspos coy. Tapi di sisi lain banyak juga orang Baduy yang ekspos dirinya gitu tuh. Oke. Sedangkan kita orang Banten asli, kita ingin memperkenalkan bukan hanya di Indonesia, tapi keluar. Akhirnya banyak juga orang-orang luar yang tertarik dengan keasriannya, kealamiannya Baduy itu. Kearifan lokalnya Kearifan gitu ya. lokal. Tapi emang ngerti orang luar itu sama bahasa Indonesia? Kan kebanyakan sekarang sudah gampang Kang. YouTube itu bisa berbagai bahasa kita. Oh. Makanya kalau misalkan di YouTube saya, kalau misalkan Akang HP-nya misalkan atau bahasanya bahasa Jepang, itu bisa bahasa Jepang. Auto translate. Auto Wih, translate. keren amat. Coba nih Kang, Gitu. kita spill sedikit tentang Baduy itu apa sih, suku apa, gimana sejarahnya Baduy itu, spill sedikit aja. Nah, kalau ibaratnya Baduy itu kalau berbicara sejarah mungkin saya kurang begitu paham ya Kang. Iya. Kalau Baduy itu sebetulnya asli suku yang ada di Banten Kang. Jadi kita kalau menurut sejarah Baduy itu adalah asli orang Banten itu Baduy itu. Kalau sejarah kayak itu. Suku aborigin. Australia tuh Iya, ya. betul. Jadi sebetulnya Baduy itu adalah pertama yang di Banten itu suku Baduy. Makanya sejarah Baduy kan tentang Sultan Maulana Hasanuddin dan
Prabu Pucuk Umun. Nah itulah yang ini ya apa namanya, perang ayam antara, ayam ya, gitu ya. itu. Oh iya. Benar. Jadi itu sejarahnya. Kemudian berpindahlah orang Baduy ketika Sultan perang kalah sama Sultan Maulana Hasanuddin, akhirnya mengasingkan dirilah di desa Kanekes gitu. Itu perangnya gara-gara kenapa kan? Perangnya ya karena dulu kan di Serang kan sebelum Islam datang itu kan Sunda Wiwitan. Sunda itu orang Sunda itu pasti Serang ini. semua orang Sunda itu pasti Sunda Wiwitan. Kalau Jawa itu kan Kejawen, Masa ya. Kalau Sunda itu Sunda Wiwitan. Jadi sejarah itulah gitu kan. Akhirnya kan datang Islam masuk ke Banten melalui Sultan Banten Hasanuddin, bapaknya dulu Sultan Cirebon ya. Sultan Gunung Jati. Nah, kemudian akhirnya bisa menaklukkan Banten dan akhirnya warga Banten pindahlah ke Kanekes yang tidak setuju dengan Islam itu. Sebetulnya sejarahnya seperti itu sebagian kecil ya, mungkin, tapi ada pro kontra di situ. Pro kontranya adalah kebanyakan orang Baduy itu tidak menerima dengan sejarah itu. Tidak menerima, bukan tidak menerima ya. Karena orang Baduy itu beranggapan dirinya itu sebetulnya sudah ada di situ sejak lama, bahkan sejak Nabi Adam. Makanya kalau dibahas ke situ sih bisa melebar Kang sebenarnya. Iya. Bisa ada pro dan kontra. Iya, pro dan kontra karena sejak Baduy itu tidak pernah tertulis, baik itu amanat ataupun pesan-pesan dari nenek moyangnya tetap nggak pernah tertulis karena larangan buat mereka menulis. Akhirnya dari satu orang tua ke anaknya dan itu terus menerus. Oh, jadi karena nggak tertulis itu jadi bisa banget dimanipulasi sama orang? Bisa aja, bukan hanya orang. Mungkin kayak gini contoh, mungkin kita pernah lihat kalau misalkan saya ngomong aku cinta kamu, itu bisa berubah dalam beberapa orang. Sama mungkin seperti itu gitu, karena mereka memang tidak tertulis. Pada dasarnya mereka tidak ada bukti otentik. Nah, gitu tidak ada bukti otentik. Sedangkan orang Baduy meyakini bahwa mereka sudah ada di situ sejak Nabi Adam ada. Bahkan mereka meyakini, ini mohon maaf kalau salah, mereka meyakini bahwa Nabi Adam itu turunnya di Baduy. Mereka meyakini seperti itu. Iya, karena mereka hanya percaya Nabi Adam. Kan? Iya benar. Makanya Nabi Adam itu disebut oleh orang Baduy itu Batara Cikal. Batara Cikal itu ya nabinya orang Baduy itu Nabi Adam. Gitu. Nah, nanti nih kita mau ngebahas tentang apa sih yang menjadi ketuhanan mereka, gitu kan? Nanti kita spill dikit kan? Ya. Berarti sampai sekarang suku Baduy itu menganut agama Sunda Wiwitan. Karena mereka punya slogan yang dari dulu dari nenek moyang mereka dengan slogan panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung. Artinya? Ya panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung. Gunung itu filosofinya boleh. Itu filosofi yang sangat kuat di Baduy itu sampai sekarang. Gunung temenang dilebur, darat temenang dirusak. Itu yang akhirnya yang mereka perkuat dengan mereka menjaga alamnya, intinya seperti itu. Contoh, kalau diartikan misalkan panjang temenang dipotong, karena yang sudah ada itu nggak boleh dipotong. Contoh dihabisin gitu ya. Alamnya mereka harus jaga. Sejak mereka ada di dunia itu harus mereka jaga alamnya. Dan panjang dan pendek nggak boleh disambung. Contoh yang tidak ada tuh nggak boleh ada. Contoh kayak elektronik. Nggak boleh diada-adain. Itu filosofinya seperti itu. Makanya mereka akan terus seperti itu walaupun sekarang sudah banyak sebetulnya orang Baduy yang sudah keluar jalur daripada itu. Tapi pada intinya tetap mereka akan seperti itu. Nah, itu Baduy yang sudah keluar jalur itu masih diterima sama Baduy yang dalam atau gimana Kang? Tergantung sih Kang, tergantung dari sejauh mana mereka ya maksudnya meninggalkan dan memakai larangan itu gitu. Contoh kalau memang mereka sudah keluar dari ajaran Sunda Wiwitan, mereka Muslim berarti mereka harus keluar. Tapi kalau misalkan mereka hanya memakai handphone segala macam itu sebetulnya larangan, cuma udah banyak juga yang pakai. Berarti masih bisa ditolerir. Iya, maksudnya kan gitu. pengecualian. Pengecualian, kecuali menikah sama orang luar dan itu salah gitu. satunya. Nah, ini kan yang kita tahu ya, Baduy itu kan terbagi menjadi dua ya, ada Baduy dalam dan ada yang Baduy luar. Baduy luar. Nah, berarti yang Baduy luar itu yang hitungannya apa ya?
mereka sudah menjadi pengecualian, mereka diusir atau seperti apa gimana melarang peraturan? Jadi Baduy dalam sama Baduy luar. Jadi Baduy luar itu sejak lama sudah ada. Jadi sebetulnya Baduy luar itu adalah penjaga Baduy dalam, Kang. Jadi bukan memang sudah, iya, bukan memang sudah ada. Jadi dari dulu namanya Sabah budaya, Sabah Baduy itu Seba itu udah ada sejak lama. Jadi karena memang orang Baduy itu taat gitu, makanya kalau warga luar itu, warga asing itu nggak boleh datang ke Baduy dalam. Itu sama kayak dulu zaman penjajahan, kenapa salah satu Baduy yang nggak pernah dijajah oleh Belanda. Walaupun kita tahu Belanda itu berapa puluh tahun di Indonesia. 350 tahun. Betul. Tapi salah satunya Baduy nggak pernah dijajah. Disenggol. Betul. Gitu. Karena memang sampai sekarang kalau misalkan ada orang luar daripada Indonesia mau berkunjung ke Baduy luar boleh, tapi ke Baduy dalam nggak boleh. Oh, berarti yang menjaga tuh Baduy luar dulu? Ya, jadi bukan menjaga tapi menghargai atau menghormati tamu lah. Kalau kita datang ke sana ke Baduy, kita akan dijamu di Baduy luar. Oh, disambutnya di Baduy luar, betul. Itu waktu itu Belanda si London itu apakah nggak ngelihat orang Baduy, apa Baduy itu tersembunyi, apa susah cari gitu waktu pas ya zaman. karena memang dulu, karena kalau Belanda sih zaman dulu kan dia mencari rempah-rempah gitu kan, menjajah segala macam gitu. Menurut mereka nggak berpotensi. Oh, sama kayak Thailand. Karena menurut mereka Baduy itu adalah, kenapa disebut Baduy? Sebetulnya orang Baduy itu nggak pernah mau disebut orang Baduy. Karena sebutan mereka tuh orang Kanekes. Kanekes. Desa mereka Kanekes. Jadi kalau misalkan Baduy itu sebutan orang luar, kayak Akang, kayak kita, kayak saya, kita nyebutnya orang Baduy. Baduy itu sebutan orang Belanda kepada orang Baduy. Baduy itu kan Belanda yang nyebut orang itu Baduy gitu ya? Iya, karena Baduy itu berasal dari bahasa Arab, Kang. Baduy. Artinya orang primitif yang ada di Arab disebut orang Baduy. Nah, makanya saya bergejolak ya di hati. Kok ini waktu pas zaman Rasulullah itu ada juga suku yang nyeleneh. Itu namanya suku Baduy. Gitu. Kok bisa sama di sini namanya? Jadi suku Baduy itu adalah yang di Arab itu kan suku yang berpindah-pindah. Jadi yang nggak punya tempat tersendiri, pindah ke sini, pindah ke sana, mencela-mencela. Ya, benar. Jadi mencela-mencela. Ya, makanya waktu itu disebut sama penjajah itu Baduy. Gitu. Orang Baduy. Padahal sebetulnya mereka sudah hidup di situ. Gitu. Mereka justru menjaga alam mereka agar tetap senantiasa seperti awal. Tapi saya masih penasaran ya. Alasannya apa sih sampai tapi kalau orang pribumi boleh ke Baduy dalam? Boleh. Yang penting orang kayak orang asing kayak orang bule itu nggak boleh. Itu alasannya karena dia pengen ngejaga kelestariannya atau apa itu, Bang? Kalau itu sih saya kurang begitu paham ya, karena itu memang aturan yang dibuat oleh leluhur mereka gitu. Privacy. Cuma kita yang tahu itu nggak boleh ada orang asing datang ke Baduy dalam. Boleh, tapi hanya ke Baduy luar. Oke. Dengan alasan apapun tidak boleh. Tuh gitu. Tapi anehnya gini kan, orang Baduy itu kenapa sih kan? Kenapa nih yang saya lihat dari YouTube-nya Akang juga, ceweknya cantik-cantik kan? Kalau cewek sih mungkin rata-rata sama ya, Kang ya. Mungkin sama di mana-mana juga relatif cantik banyak ya. Tapi banyaknya. Kalau dia cantik, coy. Tapi banyak yang cantik, kenapa? Karena memang mereka mengenakan pakaian yang sama, seragam dengan alam yang begitu indah. Akhirnya terlihat seperti natural lah, Kang. Natural gitu kan. Mereka pakai kebaya, pakai sarung, pakai duku, pokoknya natural lah kelihatan. Jadi orang melihatnya unik gitu kan. Mereka nggak make up juga udah cantik kan. Cuman dikuncir gini doang. Berarti mereka itu nggak tersentuh sama skincare ya? Nggak tersentuh. Tapi alami loh. Cantiknya alami loh. Manis gitu ya. Dilihatnya enak aja. Dan itu ketika kita pengen menikahi orang Baduy bisa kan? Sebetulnya bisa. Tapi Baduy luar. Baduy dalam juga bisa, karena ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya orang Baduy dalam nikah sama orang luar itu zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Kan anak Sultan Ageng Tirtayasa itu menikah sama orang Baduy luar. Itu udah keluar juga bukunya. Dan akhirnya jadi pangeran kan, namanya Prabu Arya Suta kalau nggak salah, mohon maaf koreksi kalau salah. Prabu Arya Suta itu orang Baduy yang kemudian nikah. Jadi boleh sebetulnya maupun Baduy luar maupun Baduy dalam, cuma
Kebanyakan. Kalau itu kan dulu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan gini. Makanya ada juga di salah satu yang memfilmkan film Baduy itu. Karena kenapa? Biasanya ketika misalkan menikah sama orang Baduy itu setelah rumah tangga, kemudian orang Baduynya itu cerai dengan misalkan contoh nikah sama kami. Nah, tiba-tiba hiduplah kan orang Baduy itu kalau nikah sama orang luar otomatis harus keluar dari Baduy. Harus keluar. Jadi harus dibawa tuh seorang Baduy. Jadi nggak boleh di situ. Nah, Kang bawa orang Baduy. Nah, kemudian kalau nggak ada jodoh kita cerai. Nah, kasihan orang Baduy. Nggak bisa dia nggak ditolak dari dalamnya ya. Gitu. Jadi benar harus itu alasan pertama sebetulnya. Kalau boleh. Karena banyak juga yang menikah dengan orang Baduy. Percampuran ya. Tapi adatnya sebenarnya sama nggak sih, Kang? Maksudnya kalau kita kan kayak perempuan itu kebanyakan mungkin ya kan lebih mengabdi sama suami atau melayani suami. Nah, untuk Baduy sendiri adat-adat begitu sama? Sama. Sama ya. Sama. Bahkan mungkin kalau nikah sama orang Baduy nggak perlu pakai skincare. Mereka kan berarti murah banget loh. Udah terbiasa juga hidup sederhana seperti itu. Benar. Jadi kita nggak usah keluarin biaya buat bayar skincare. Murah banget. Mereka udah terbiasa hidup di alam gitu. Maka sejak balita mereka memang sudah diajarkan untuk bertani gitu. Makanya pelajaran yang ada di Baduy itu hanya bertani gitu. Jadi nggak boleh sekolah karena tadi nggak boleh disambung. Karena emang aturan sudah begitu ya nggak boleh. Begitu plek aja pokoknya. Gitu. Nah, itu caranya gimana, Kang? Untuk misal untuk menikahi wanita Baduy. Sebetulnya jangan sih, kan. Oh, jangan. Kalau itu juga saya nggak tahu harus bagaimana karena belum ada juga ya, belum pernah nyoba. Takutnya ada yang marah di rumah. Iya, karena belum tahu juga gitu. Mungkin ada aturan adatnya harus seperti apa, mungkin ada, tapi harus ada persetujuan dari kepala sukunya, apa namanya itu kan? Harus yang paling penting puun. Oh iya, puunnya. Pasti kalau puun sebetulnya nggak merestui yang paling. Tidak merestui? Iya, pasti. Itu yang paling merestui mungkin orang tuanya yang terlebih dahulu. Kebanyakan sekarang juga pada nggak mau karena alasan tadi itu. Takut kalau cerai dia malah jadi yang terbuang. Benar. Nah, saya penasaran nih, Kang. Di Baduy itu dari YouTube-nya Akang nih ya kan? Kalau misalnya suku Baduy ini meninggal, Kang. Itu kemana, Kang? Kalau pemakamannya? Sama seperti kita. Oh, ada pemakamannya? Ada pemakamannya, cuma bedanya di Baduy itu mereka tidak seperti kita, tidak pakai tanda, mau pakai batu ataupun di semen dan segala macam, itu tidak sampai segitu. Jadi mereka setelah 7 hari itu bisa buat ngubur lagi atau bisa ditanam apa bisa. Oh, jadi kayak lahan biasa aja? Lahan biasa. Udah diuruk lagi, udah kayak biasa aja? Iya, setelah 7 hari udah bisa ini lagi, udah bisa dipakai lagi. Oh. Adatnya sama sebetulnya sampai 7 hari itu. Oh. Gitu. Nah, Kang selama di Baduy pernah nggak, Kang, alamin hal-hal mistis? Pernah. Kayak gimana, Kang? Sempat ya, karena memang di Baduy itu memang bukan mistis ya, lebih ke apa ya, sakral, Kang. Sakral ya. Pernah suatu saat saya mau berangkat sama teman-teman tuh ke Baduy. Waktu itu besok paginya itu mau ada acara pernikahan. Karena pernikahan itu lahiran, kematian, pernikahan. Itu yang paling sakral itu, Baduy. Oh. Jadi ada momen-momen di mana kita nggak boleh mengabadikan, walaupun di Baduy luar momen itu ya, nggak boleh di Baduy luar. Tapi waktu itu kita berangkat karena memang satu tim ya, kayak Akang misalkan kita pasti bercanda-bercanda di mobil. Itu pernah di jalan itu mobil berapa kali mati. Mobil baru loh, Kang. Gak kenapa-napa, bensin full segala macam. Padahal belum nyampe itu belum nyampe, masih di perjalanan. Masih di perjalanan gitu. Kita juga nggak tahu, mungkin apa dari sana kita, atau mungkin kitanya yang salah, apa di luar juga nggak tahu. Cuma yang kita ingat tuh di situ, oh besok nih saya bilang ini acara sakral, jadi kita nggak boleh ini. Akhirnya Bismillah berangkat, akhirnya sampai sana jam 3. Dari sini berangkat jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 iya, dan jam 8 malam. Nyampe sana jam 3. Karena memang itu berhenti gitu. Iya. Berhenti gitu. Oh, emang acara sakral yang nggak boleh diliput itu apa aja, Kang? Ada acara adat pernikahan saat ijab kabul, itu salah satu adat yang nggak boleh
video Pertontonkan gitu boleh ya? dipertontonkan, tidak boleh direkod. Dokumentasi nggak Ya, boleh. ada kalau dokumentasi foto ataupun video. Iya. Nah itu ijab kabulnya. Kalau kita udahlah menyatukan satu insan jadi dua gitu Iya. kan. Kalau kita ijab kabul sama lah. Cuma kan bedanya di sana itu di tengah lapang kan. Jadi Kayak di lapangan. Di lapangan ditonton sama orang juga sekampung ataupun orang luar boleh Iya. nonton. Datang ke situ dan itu ada kokolot ke situ. Puunnya di situ gitu ya. Ada kokolot lah, Kokolot kokolot datang ke situ menyatukan itu ya itu momen yang nggak boleh diliput. Makanya banyak juga karena saya udah ngeliput pernikahan Baduy itu mungkin 4-5 video lah. Nanti teman-teman bisa cek di Iya. YouTube Ayah Di Astaman. Ayah Astaman. Nah di situ beberapa orang yang menanyakan bagaimana Kok caranya, bisa gitu ya? Gimana caranya ijab kabulnya. Paling saya bisa menjelaskan lewat narasi gitu kan. Oh nggak bisa Nggak bisa video, dia, karena emang Oh tapi Kakang juga tahu proses-proses Saya tahu prosesnya. ijab kabul Tahu. dalam narasi itu. Prosesnya. Karena dia pakai 2 ijab kabul sebenarnya Kang. Jadi saat besok hari terakhir itu saat dirias sebelumnya itu mereka ijab kabul juga ke KUA sama seperti muslim kita. Hanya sebatas untuk hukum negara. Betul. Karena sekarang Surat nikah doang. surat nikah, terus nanti kesananya buat akte juga kan, Iya, gitu. benar, Akhirnya benar. ya itu mungkin gitu. Kalau dulu mungkin nggak ada seperti itu. Kalau sekarang udah 2 kali ijab kabul, jadi pakai syahadat juga kan. Pakai syahadat Islam juga. buat yang pertamanya. Nah, saya ini mau nanya nih untuk masalah kan di Baduy itu ada yang namanya Sunda Wiwitan, ya kan? Agamanya Sunda Wiwitan. Iya. Kalau nggak salah pernah dulu itu kontradiksi sama pemerintah status agama dalam KTP. Dan ada kemungkinan intelektualan dari Baduy gitu ya, bahwa saya mau nih agama saya itu ditulis Sunda Wiwitan, gitu kan? Kalau di kita kan di negara ini kan yang beragama itu udah ada ya. Iya. Nah Sunda Wiwitan kan belum masuk tuh. Nah itu kan, nah itu Sunda Wiwitan itu apakah Islam hanya sebatas kayak kejawen gitu ya? Apa seperti apa itu Kang? Kalau Sunda Wiwitan itu sama ya kepercayaan. Jadi mempercayai nenek moyang leluhur lah. Kalau menurut mereka itu mereka sama percaya sama Batara Cikal. Oh yang Nabi Adam itu. Menurut mereka itu Batara Cikal itu Nabi Adam. Iya. Oh Nabi Adam. Dan mereka mengagungkan Dewi Sri, Dewi Padi. Dewi Padi, makanya mereka bertani. Makanya di Baduy itu ya sangat diagungkan saat mau nanam padi sama mau panen. Itu yang sangat ini. Oh berarti kalau di itu mah seperti apa ya namanya, dia ke Hindu juga ada, Islamnya pun ada dia ya gitu ya. Seperti itulah. Kan kalau kejawen itu kan lambangnya ada lambang Islam, lambang Kristen, lambang Hindu, lambang Iya, Buddha itu banyak ada agama. tuh. Nah kalau Sunda Wiwitan ini Kayaknya nggak punya lambang. Nggak punya lambang. Saya juga mohon maaf belum tahu ya karena lambangnya seperti apa, dan yang saya tahu nggak ada lambangnya. Sunda Wiwitan itu adalah agama orang Sunda zaman dulu. Kepercayaan. Dia percaya sama Kepercayaan. tadi Batara Batara Iya. Cikal. Batara Cikal sama Dewi Sri. Sri. Tapi mereka bersyahadat. Syahadatnya saat mau menikah. Saat mau menikah. aja. Nggak dari lahir. Oh berarti Itu mereka juga Islam di saat menikah. Enggak, itu juga kebutuhan untuk itu Buat aja. surat Ijab doang, kabul, coy. surat doang. Buat surat demi surat doang. Demi surat. Nah, iya. Formalitas lah istilahnya. Iya, formalitas benar. Tapi kan kalau misalkan sudah Syahadat. berikrar Nah. syahadat, Enggak lah, kan tergantung hati. Ya, benar. Kita kalau sahadat tapi hatinya enggak kan tetap Benar. bisa. Kalau itu kan cuma ikrar lah ibaratnya, enggak dari hatinya. iya. Tapi hijab kabul baru itu kayak gimana sih Kang? Kalau ijab kabulnya mungkin kalau bisa saya deskripsiin sih mungkin ya Panjang. hampir sama sih Kang. Oh, sama. Hampir sama, cuma bedanya mereka tuh cuma diadukan kepalanya, laki-laki sama perempuan dibacain mantra lah sama kokolotan, ya udah seperti itu. Beres itu langsung saweran udah. Oh, berarti Seperti kayak itu. sama aja kayak saya terima bla 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 Nah, gitu. iya. cuma mereka nggak ngomong. Oh, nggak ngomong Nggak hanya ngomong, ada cuma kokolotan kokolotnya. yang mendoakan di situ diadukan kepalanya. Dari bahwa situ ini sudah sah lah gitu Tapi ya. dari orang tua mempelai kedua mempelai ada nggak? ada di situ. Oh, ada juga, tapi nggak ikut peran serta. Nggak ikut, Malah cuma paling nonton lah, kokolotan aja itu ya? cuma kokolotan itu. Kalau kita naib lah, naibnya gitu, yang menikahkan itu ya khusus kokolotan. Tapi takut netizen mau nanya nih Kang ya, populasinya banyakan mana sih perempuan sama laki-laki
di Baduy. Di Baduy itu. Kalau nanya populasi mungkin harus ke Disduk Capil. Sensus pendudukan. Kabupaten Lebak kan. Soalnya kan gue lihat di YouTube-nya Kang Aiman kan, Kang Ai nih cewek semua nih. Wah, kayaknya terus cakep-cakep kan. Ya siapa tahu nih Kang, netizen kan, Kang gimana nih Kang kalau saya mau cari jodoh Di Baduy. di Baduy. Jangan. Gitu kan. Jangan. Berarti hanya untuk dilihat, Iya. tidak untuk dimiliki. Iya, benar. Karena itu ya apa namanya? Pendek nggak boleh sambung, Iya. panjang nggak boleh potong. Banyak nggak boleh. Kalau tadi membahas tentang apa KTP, Iya. sekarang udah mulai sih. Jadi di KTP itu animisme. Kalau dulu karena memang mungkin orang Baduy karena dekatnya sama Islam ya, Iya. kebanyakan yang Islam. diislamkan di KTP tersebut gitu kan. Karena alasan ya udah karena nggak ada pilihan Iya. lain hanya Islam. Iya, Islam ataupun strip mereka itu Strip. Kalau nggak, iya kalau nggak bener. Kalau sekarang udah ada animisme. ke animismenya ya. Mungkin suatu saat juga akan diakui sama negara. Iyalah. Gitu. Karena udah banyak juga sih. Di Jawa kan ada kejawen juga. Iya, benar. Memang Terus harus di Bali juga ada tuh kan. Perjuangkan. Ada juga bener. Iya, di Bali ada. Ada. Bali juga ada. Selain Hindu gitu. Jadi kayak ininya lah, yang dulunya lah gitu zaman dulunya. Tapi saya masih penasaran soal mistis di Baduy nih kan. Sebenarnya Baduy itu ada nggak sih hubungannya dengan debus? Kenapa di kontennya Akang ini ya kan nggak pernah ada yang mistis kan? Pasti perempuan, ya kan? Pokoknya yang menarik lah. Pas itu. eksploitasi. Jadi ketika misalkan Akang nih saya menyantet si Anu nih misalkan nih Kang, itu nggak bakalan diizinin.